kita akan pelajari 3 rasio, yaitu earning per share, dividend per share, dan dividend payout ratio. Data ini kita ambil dari aplikasi RTI ya. Kita ambil contoh saham Telkom. Oh ya, untuk teman-teman ketahui bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu wajib merilis laporan keuangan setiap 3 bulanan atau kita bilang kuartal ya. Jadi di Q1 atau kuartal 1 itu periodenya Januari hingga Maret, tutup bukunya tanggal 31 Maret. Sedangkan Q2 atau kuartal 2 itu periode April hingga Juni, tutup bukunya di tanggal 30 Juni. Sedangkan kuartal ketiga itu periode Juli hingga September, tutup bukunya di tanggal 30 September. Sedangkan Q4 itu periode Oktober hingga Desember, tutup bukunya di tanggal 31 Desember. Nah, rasio nomor 1 EPS atau earning per share ini merupakan keuntungan bersih per lembar saham. Jadi earning per share-nya kalau kita perhatikan di Q1 tahun 2019 itu di Rp63, Q2 di 49, Q3 di 54, Q4 di 22. Kalau kita jumlahkan 63, 49, 54 plus 22, itu hasilnya adalah 188. Artinya di tahun 2019 ini earning per share atau keuntungan bersih yang dihasilkan Telkom itu sebesar Rp188 per lembar saham. Rasio kedua adalah dividen per share. Jadi ini merupakan bagian dari earning per share yang dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen. Itu sejumlah 154,07 per lembar saham. Nah, sisanya kan 188 dikurangi 154,07 itu 33,93, itu disimpan oleh perusahaan dalam bentuk laba ditahan ya. Sedangkan untuk DPR atau dividend payout ratio ini merupakan rasio yang membandingkan DPS dibagi EPS. Jadi 154,07 dibagi 188, hasilnya adalah 81,95%. Artinya apa sih? Bahwa Telkom ini di tahun 2019 membagikan lebih dari 50%, bahkan mencapai 81,95% dari labanya kepada pemegang saham. Jadi cukup besar ya yang dibagikan oleh Telkom kepada pemegang sahamnya gitu. Kalau kita lihat di tahun 2020 itu earning per share-nya dari 188 naik ke 210, di tahun 2021 dari 210 naik ke 250. Jadi cukup bagus untuk kinerja dari Telkom ya untuk earning per share-nya. Sedangkan dividennya ini 154,07 naik ke 168,01. Jadi dia bagi dividen juga cukup besar ya bagi pemegang sahamnya. Makanya saham Telkom ini biasanya cocok buat investor ya karena lebih jangka panjang seperti itu.